Salam Pak Asrol. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tesis atau penelitian yang dilakukan oleh saya, Fedrik Arif Puryanto, dengan judul yaitu analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan teknologi blockchain pada rantai pasok di industri makanan dan minuman di Indonesia. Di kelompok ini terdiri dari saya, Fedrik Arif Puryanto, lalu ada Mas Tan Kurniawan, dan juga ada Mas Muhammad Arwan. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama, blockchain semula hanya dikenal di cryptocurrency, sekarang sudah berkembang ke banyak sektor, salah satunya rantai pasok. Kemudian blockchain ini sendiri mempunyai beberapa manfaat seperti menjaga keamanan, membantu distribusi data, mengatasi faktur palsu, dan sebagainya. Kemudian beberapa perusahaan telah menggunakan teknologi blockchain seperti Walmart, British Airways, dan Tencent. Kemudian rantai pasok sendiri memiliki dua hal kunci, yaitu efektivitas yang ditandai dengan kepuasan pelanggan dan efisiensi yang dilihat dari perbandingan input dan output. Kemudian tantangan rantai pasok khususnya di Indonesia diantaranya yaitu tidak ada jaminan kualitas, mendapat produk palsu, infrastruktur rusak, dan sebagainya. Beberapa perusahaan telah mengadopsi teknologi blockchain ini pada supply chain mereka seperti Unilever, Ford, Walmart, The Beers, dan sebagainya. Kemudian industri makanan dan minuman menjadi salah satu dari 5 sektor prioritas Indonesia berdasarkan Kementerian Perindustrian. Terbukti bahwa industri ini telah berkontribusi sebesar 29% PDB, 24% ekspor, 33% lapangan pekerjaan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah ide bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi blockchain di rantai pasok khususnya F&B. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, nantinya akan muncul suatu rekomendasi. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu apa faktor yang mempengaruhi adopsi blockchain di rantai pasok industri makanan dan minuman Indonesia, bagaimana rancangan framework adopsi blockchain pada rantai pasok industri makanan dan minuman di Indonesia, kemudian tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi blockchain pada rantai pasok di perusahaan Indonesia, memberikan rekomendasi rancangan framework adopsi blockchain pada rantai pasok industri makanan dan minuman di Indonesia. Adapun ruang lingkupnya yaitu data diperoleh dari industri makanan dan minuman di Indonesia. Pengembangan kerangka hipotesis akan juga berkonsultasi dengan perusahaan blockchain di Indonesia. Hanya faktor yang disebutkan di penelitian yang mempengaruhi hasil penelitian. Menggunakan analisa SEM PLS untuk melakukan pengujian hipotesis. Kemudian menggunakan PYUKA dan TOI untuk membuat kerangka hipotesis. Adapun gap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan dilakukan di negara kepulauan di mana penelitian sebelumnya dilakukan di negara yang satu daratan. Kemudian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada industri yang lebih general, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada industri makanan dan minuman. Kemudian di penelitian sebelumnya kurang mengangkat teori mengenai kombinasi antara PYUKA dan TOI. Setelah melakukan kajian penelitian sebelumnya, dilakukan pembuatan hipotesis dengan mempertimbangkan yang pertama kemudian penggunaan teknologi blockchain di lingkungan VUCA didefinisikan H1H2, kemudian mempertimbangkan manfaat teknologi blockchain pada lingkungan bisnis VUCA H3H4, kemudian tekanan persaingan di lingkungan bisnis VUCA didefinisikan H5, kemudian mempertimbangkan dukungan perusahaan di lingkungan bisnis VUCA atau H6, kemudian juga dasarnya yaitu lingkungan bisnis VUCA itu sendiri, yaitu H7. Kemudian dari hipotesis tersebut dibuat kerangka hipotesis yang tadi definisi H1 sampai H7 dengan faktor-faktor seperti ease of using blockchain, kemudian useful, kemudian competitive pressure, kemudian company support, dan juga VUCA business environment yang akan mempengaruhi adopsi blockchain teknologi di supply chain, di mana ini merupakan gabungan dari pendekatan VUCA dan TOI untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi blockchain pada rantai supply yang dipengaruhi oleh kondisi organisasi, kondisi teknologi, dan juga kondisi lingkungan VUCA. Untuk kerangka pikirannya dari latar belakang yaitu teknologi blockchain berkembang pesat setelah COVID-19, kemudian teknologi blockchain memberikan banyak manfaat pada rantai pasok perusahaan, nanti akan didefinisikan terjadinya potensi adopsi teknologi blockchain pada rantai pasok di Indonesia.
dari potensi-potensi tersebut kemudian nanti akan ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi blockchain dengan metode VUCA dan TOI. Kemudian nanti akan dibuat hipotesis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian dilakukan pengambilan data faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan PLS SIM, dan nanti akan diambil kesimpulan dan rekomendasi. Untuk tahapan penelitian sendiri, setelah tadi perumusan masalah, kemudian penentuan tujuan, kemudian dilakukan kajian penelitian, dilakukan pembuatan hipotesis, di mana nanti dikonfirmasi terhadap hipotesis tersebut oleh ahlinya. Apabila nanti disetujui, nanti akan dilakukan pengambilan data primer, di mana dilakukan penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara kepada karyawan yang bekerja di supply chain makanan dan minuman, serta karyawan yang bekerja di perusahaan blockchain di Indonesia. Setelah didapatkan data primer tersebut, nanti akan dianalisa menggunakan PLS ICM dan kemudian diambil kesimpulan serta rekomendasi kepada perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi blockchain pada supply chain mereka. Lalu penelitian ini akan melakukan pengambilan data yang dimana seperti kita tahu bahwa pengambilan datanya akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, di mana diketahui bahwa terdapat populasi sebanyak 7.263 industri makanan dan minuman sedang dan besar di Indonesia, di mana ketika dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Kelvin, diketahui minimum sampel size-nya yaitu sebesar 379 industri makanan dan minuman. Lalu pada tahap ini untuk menjawab tujuan yang pertama pada penelitian ini akan dilakukan analisa dengan menggunakan PLSM, di mana tahap-tahapnya itu pertama dengan melakukan spesifikasi model terlebih dahulu. Setelah itu akan dianalisa model luarnya dengan melakukan uji validitas konvergen dan diskriminan, dan juga melakukan uji reliabilitas. Di mana setelah itu akan dilakukan uji pada model dalam, yang terdapat 5 analisa. Yang pertama yaitu uji kolinearitas, kedua coefficient of determination, ketiga cross-validate redundancy, keempat effect size, dan yang kelima melakukan analisa chi-square. Dan dimana setelah itu akan dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan yang pertama. Lalu untuk menjawab tujuan yang kedua pada penelitian ini akan dilakukan forum group discussion kepada beberapa pakar ahli atau beberapa narasumber dari kuesioner sebelumnya, yang dimana akan membahas mengenai kerangka yang tepat berdasarkan hasil survei yang telah dianalisa sebelumnya, yang dimana diharapkan pada hasil kerangka ini akan menjadi landasan dasar bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi blockchain pada supply chain, khususnya di industri makanan dan minuman di Indonesia. Lalu untuk lokasi dan jadwal penelitiannya sendiri akan dilakukan di Indonesia kepada perusahaan industri makanan dan minuman, dan diharapkan penelitian ini akan selesai hingga ujian akhir, akan diperkirakan selesai pada Januari tahun 2024. Sekian dari kami, terima kasih.